selesai sholat, sunnah tahiyatul masjid, syukur wudu, dan qabliyah zuhur. 2 rakaat rotala. Namanya 3-in-1. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Tiap orang akan mendapat ganjaran sebanyak apa yang dia niat. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa lima syaikhihi wa lima syaikhina amin. Halaman 136. Summa rak'atal ihrami. Kemudian sesudah sholat duha, yang paling afdolnya sholat sunat adalah 2 rakaat sunnah ihram. Warakaat tawafi, dan 2 rakaat sesudah tawaf. Warakaat tahiyati, dan 2 rakaat tahiyatul masjid. Summa sunnatul wudu, kemudian salat sunnah wudu. Wa taqsulut tahiyatu bi fardin aw naflin, dan hasil oleh salat tahiyatul masjid dengan salat fardu ataupun dengan salat sunnah. Huwa rak'atani, salat tahiyatul masjid itu jumlahnya 2 rakaat au aksaru atau lebih. Nawaha aula, ia niatkan akan tahiyatul masjid ataukah tidak. Wa tatakarraru bi takarrurid dukhul, dan berulang-ulang salat tahiyatul masjid dengan berulang-ulangnya masuk masjid. Wa tafutu, dan luput salat tahiyatul masjid bil julusi, dengan duduk, dengan sebab duduk, amidan padahal sengaja-ngaja, au nasian atau padahal lupa, wa talal faslu, dan lama oleh jeda oleh pemisahnya. Wallahu a'lamu biswabi. Segini kita bedah. Bapak, Ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Jami' Nur yang mulia, pagi ini kita masih membahas tentang sholat sunnah. Jadi di luar sholat 5 waktu, maka semua sholatnya adalah sholat sunnah. Namun berurutan keafdoliyahannya seperti apa pada kajian-kajian sebelumnya. Pertemuan yang lalu kita membahas sholat duha. Kata kitab kita, sesudah duha adalah sholat 2 rakaat ihram, yakni sesudah sholat duha ini yang paling afdol sholat apa, begitu. Bila kita mengenal namanya sholat isyraq, saya terangin kemari dulu. Apakah sholat isyraq itu adalah sholat duha, ataukah sholat isyraq itu bukan sholat duha, artinya di luar sholat duha? Bila kita mengacu
bahwa sholat isyraq itu lain dengan sholat duha, seperti apa yang dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayahnya, atau dijelaskan juga oleh Sayyidi Syekh Ahmad Al-Muzajjad di dalam kitabnya Al-Ubab, bahwa sholat isyraq lain dengan sholat duha, maka yang paling afdal sesudah sholat duha adalah sholat isyraq. Begitu. Sholat sunnah isyraq. Bila kita memisahkan ini seperti kebanyakan ulama-ulama tasawuf, membedakan ada isyraq, ada duha, maka kalau itu berarti sholat isyraq itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan sesudah isyraq, yakni sesudah terbit matahari lewat 18 menit. Itulah sholat sunnah isyraq. Suka ditulis di dalam running tag masjid atau musola itu ada syuruq atau tulu'. Artinya syuruq dan tulu' itu batas akhir sholat subuh jadi qadha. Artinya syuruq. Syuruq itu yang suka ditulis di kalender tuh batas akhir sholat subuh, bukan waktu sholat isyraq, bukan. Batas akhir sholat subuh. Kenapa ditulis begitu oleh ulama? Sebab selain subuh kenapa enggak dikasih batas akhir? Karena nyambung. Dohor dari gelincir matahari sampai begitu, bayangan benda sama dengan bendanya. Begitu. Lewat dikit. Bahasa gampangnya jam 12 sampai jam 3 begitu. Bila kemudian masuk itu akhir daripada dohor, itu dengan sendirinya bila akhir daripada dohor, asar masuk. Habis dohor, asar. Habis zuhur, asar masuk. Habis asar, maghrib masuk. Habis maghrib, isya masuk. Habis isya, subuh masuk. Habis subuh, zuhur masuk. Ini udah zuhur nih. Hah? Habis subuh, belum zuhur, maka kudu dikasih ciri habisnya subuh. Itulah tulisan syuruq, menerangkan habisnya waktu subuh. Kapan sholat isyraq? Ntar dulu, 18 menit, yakni tingginya matahari setombak. Tinggi matahari setombak dari kaki langit 18 menit. Jadi biar gampang, sholat isyraq biar gampang, tanggal 7. Kalau sekarang nih, terbit matahari kira-kira jam 6, ya jam 6 lewat 18, itulah waktu isyraq. Sampai jam berapa gitu. Nah isyraq tuh enggak lama, sampai jam 9 habis. Kalau udah jam 9, udah hilang sholat sunnah isyraq. Begitu. Duha masih masuk. Jadi waktu duha sama waktu isyraq sama-sama masuknya, biar gampang dah, tengah 7, biar gampang. Sama-sama masuknya setengah 7, biar gampang. Biar gampang. Sebetulnya bisa jam 6:04, tergantung aja, ngelihat aja. Kalau saudara jarang lihat kalender, sampai sekarang juga jarang, dohor kapan. Pokoknya terserah yang adzan aja ya kan? Begitu, begitu. Biar terserah yang adzan, saudara sholat isyraqnya jam tengah 7, kapan aja masuk, begitu. Kapan aja. Itu mas. Sampai jam 9. Isyraq dan duha masuk, permulaan waktunya sama. Habisnya beda. Bila duha, pertemuan yang lalu dibahas, bila duha sampai
gelincir matahari dohor dah, bila kemudian isyraq mau sampai jam 9 awabin siang, begitu. Kalaulah kita mau sholat sunnah isyraq, surat yang dibaca surat apa? Kalau kita mau sholat sunnah isyraq, surat yang dibaca surat wasyamsi waduhaha dan alam nasrah. Wasyamsi waduhaha, rakaat duanya alam nasrah. Alam nasrah. Ada juga ulama seperti di dalam kitab Nihayatul Amal, rakaat pertamanya baca wadduha, keduanya alam nasrah. Silakan saja. Begitu. Yang penting mah sholat sunnah isyraq aja. Gitu. Sholat sunnah isyraq. Jadi usolli sunnatal isyraqi rak'ataini lillahi ta'ala. Ya, bahasa Arab buyeng apalnya. Kita mikirin cicilan aja mumat. Betul nggak? Tuh, ya kayaknya yang betulnya kencang ini nih. Begitu. Jadi aku niat salat sunnah isyraq 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Fatihah ya biasa normal. Yang tadi wasyamsi wadduhaha. Surat As-Samsi namanya ya. As-Sams. Sama surat Al-Insyirah gitu nyebutnya. Kalau kita surat Al-Nasrah yang awalnya Al-Nasrah begitu. Habis salam doa, ya doa. Bagaimana doanya? Doa saat isyraq habis salam, doa saat isyraq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura. Alhamdulillahilladzi jalalana al-yawma wa afiyatah wa ja'ana syamsa bimatla'iha. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika syamsid duha badrid duja nuril huda khairil wara sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka wa dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrika wa dzikrihil ghafilun. Allahumma ya nuran nur bitur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur as'aluka antarzuqani khaira hadal yawm
wa anta dafa'anni syarrah ya arhamar rahimin, wa as'aluka nuran astahdi bihi ilaik wa astadillu bihi alaik wa yashabuni fi hayati wa ba'dal intiqal min dhulami mishkati wa as'aluka bisyamsi wa duhaha wa nafsi wa ma sawaha an taj'ala syamsa ma'rifatika musyriqatan bi la yahjubuha ghaimul awha wa la ya'tariha kusufu qamaril wahdaniyah inda tamam bal adim lahal isyraq wadh-dhuhur ala mamarril ayyam wadh-dhuhur. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li ikhwanina fillah ahya'an wa amwata ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallama ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Udah pernah belum salat Isra? Belum. Begitu. Doa minta sama Allah salat Isra, begitu minta supaya berkah kehidupannya, begitu salat kita doa. Saya sih sudah Isra doa nggak hafal, udah minta aja ke yang singkat. Ya Allah, saya minta sesudah sholat Isyraq ini kayak yang orang-orang minta dah. Amin. Begitu aja. Jadi malaikat nanya, yang mana? Tanya aja sama orang-orang. Gitu. Jangan nanya sama saya. Gitu. Lu gak ada yang diminta? Ya deh. Apaan? Yang orang-orang minta aja dah. Gitu. Begitu, enggak apa-apa. Begitu, habis kagak hafal. Begitu, doa. Begitu, minta sama Allah, minta. Artinya sesudah bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam, kita minta apa? Minta sama Allah supaya dikasih kebaikan yang ada di hari ini. Segala kesialan-kesialan yang ada di hari ini Allah hindarkan daripada kita, jangan sampai ke situ. Begitulah. Singkatnya kan kayak begitu itu doa. Tapi kalau saya terjemah, nanti nggak ngaji kitab ini. Saya akan hanya menerangkan
bila isyraq itu bukan duha, maka sesudah sholat duha ini sholat isyraq. Bila isyraq itu juga duha, maka saudara niatnya yang tengah 7 sholat duha dengan doa tadi jam 9, kemarin kan jam 9 sholat duha juga, ya dengan doa duha yang biasa saudara baca. Begitu. Sesudah ini mana yang paling afdal sholat sunnah nih? Maka summa raka'atal ihram. Maka di antara sholat sunnah adalah sholat sunnah 2 rakaat ketika mau ihram. Ya, ini mah kudu kesono. Begitu. Urusannya ama orang haji ama umroh. Ngomongin umroh, saya punya teman hebat. Di kerjaannya adalah Gojek. Tapi luar biasa. Setiap dia dapat duit dibagi kawannya, kayak semuanya selalu buat umroh. Kasih duit umroh. Temennya bagi buat umroh. Sampai kagum. Ternyata umroh itu nama bininya. Begitu. Nama apa? Iya, dibilang buat apa duitnya? Buat umroh. Sampai kawan-kawan kita nambahin juga buat umroh. Bininya. Kalau kita haji, kita umroh, ini ada ihram. Kalau mau ihram, kita diajarkan sholat sunnah ihram. Udah ilmu aja dulu dah ngaji bab ini. Ngaji moga-moga aja kan Allah kasih rezeki luas, berkah, kita bisa juga umroh, bisa haji bersama keluarga tercinta kita ya. Amin ya rabbal alamin. Begitu. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Minta doanya juga, saya ini mau umroh juga tapi bukan bini saya nih umroh. Begitu. Mau ziarah ke Yordan. Ziarah ke Palestina begitu, ke masjid apa? Masjid Al-Aqsa. Kalau kita mau ihram haji, begitu, umroh, itu sholat dulu 2 rakaat. Tapi ingat, sholat sunnah ihram ini, sholat sunnah ihram tidak boleh, yakni haram, bila dikerjakannya sesudah sholat asar sampai terbenam matahari, sesudah sholat subuh sampai tadi itu waktu isyraq, sesudah sholat subuh. Haram. Ini yang harus diingat sama kita. Pelajaran ini, ngajinya sekarang diinget-ingetnya waktu di Mekah, waktu di Madinah nih. Kalaulah kita dari Madinah gelombang 1 ke ibadah haji itu, berangkatnya itu sesudah dohor menuju Mekahnya, sesudah dohor artinya dohor jalan begitu. Mana disuruh jamak dulu lagi sama pimpinan rombongan, begitu artinya berarti udah asar begitu. Datanglah ke Bir Ali. Kalau dari situ Bir Ali, tempat mikot dah orang jalur Madinah. Udah shot asar kitanya, haram ngerjain sholat sunnah ihramnya. Kan nggak boleh sholat sunnah ihram sesudah sholat asar. Haram. Jangan sampai bikin dosa nih di An-Nur nih, di Duren Sawit, bikin dosa gede nggak? Iya, kalau di Mekah. Iya, jangan sampai bikin dosa di sono, karena kita nggak tahu.
Jadi bagaimana kalau pengen sholat sunnah ihram? Caranya dibalik. Jangan kita sholat dohor, kita pengen jamak. Baik, nggak apa-apa. Tapi jangan ikut dohor di Nabawi. Jangan kalau pengen jamak. Karena perjalanan dari Madinah ke Mekah itu 6 jam. Jadi entar aja. Jadi sholatnya dohor asarnya di Bir Ali. Jadi kita nyampe Bir Ali, kita sholat sunnah ihram. Udah selesai sholat sunnah ihram, baru sholat dohor sama asar di jamaah. Kan yang nggak boleh sesudah sholat, walaupun udah masuk asar, kalau belum sholat asar mah boleh. Karena larangannya tuh bukan sesudah asar, sesudah mengerjakan sholat asar. Biar kata udah asar, kalau belum mengerjakan sholat asar masih boleh. Biar kata jam 5, jam 5. Begitu. Kan jam 5 udah asar tuh. Udah melewat dari awal masuknya. Tapi kita belum sholat asar, sholat sunnah ihram dulu, baru sholat asar. Boleh, karena larangannya sesudah mengerjakan sholat asar. Ini yang harus diingat. Sholat sunnah ihram. Apa yang dibaca suratnya? Surat langganan. Apaan? Kuliah kulhu. Apal enggak? Langganan. Oh, langganan enggak apal kebangetan. Mana lagi? Salat sunnah sesudah tawaf. Ini urusan di sana lagi nih. Baik itu tawaf rukun kayak tawaf ifadah dalam haji, kayak tawaf umroh dalam umroh, atau tawaf wajib kayak tawaf wada baik pada haji baik pada umroh begitu, atau tawaf sunat kayak tawaf kudum atau tawaf seperti biasanya. Ini kalau habis tawaf 7 putaran maka sholat 2 rakaat kuliah kulhu. Dan ini lebih tinggi daripada salat sunnah ihram, salat sunnah tawaf nih. Sebab ada ulama yang mengatakan wajib ini. Begitu. Dalam mazhab lain wajib ada. Jadi 2 rakaat. Di mana? Belakang makam Ibrahim boleh, di mana aja. Sebisanya. Salat sunnah tawaf. Gede ganjarannya. Jadi tahiyat berbeda-beda. Begitu. Tahiyatul baiti at-tawaf. Penghormatan kepada Ka'bah adalah tawaf. Orang tuh kalau ke Mekah banyakin tawaf. Nggak usah banyakin tahajud. Kalau lagi di Mekah tuh nggak usah banyakin baca Quran. Nggak boleh. Boleh, bukan nggak boleh. Jangan banyakin. Yang kudu dibanyakin tawaf. Kenapa? Kalau tahajud mau di An-Nur bisa. Bisa nggak? Bisa. Duren Sawit bisa. Bisa. Gitu. Baca Quran di An-Nur nih. Bisa nggak? Bisa. Coba aja saudara muter ini Masjid An-Nur nih, baca labbaik Allahumma labbaik 7 kali. Begitu. Bisa nggak? Iya bisa, disebutnya gelarnya PA. Bener nggak? Sejak kapan ini? Begitu. Ini muterin baca labbaik Allahumma labbaik. Sianan banget ini orang. Begitu. Jadi begitu. Artinya orang kalau di Ka'bah itu banyakin tawaf. Banyak. Cuman dapat 7 salat sunnah tawaf 2 rakaat. 2 rakaat. Ini mendalilnya nantilah di bab haji panjangnya. Tapi karena lagi ngomongin salat sunnah jadi disebut juga di sini gitu. Salat sunnah tawaf. Salat sunnah tawaf. Kemudian lanjutannya salat sunat itu namanya salat sunat tahiyatul masjid. Nah,
Ini yang disebut sholat tahiyat ini yang banyak. Jadi tahiyat itu ada berapa? Ada 6 kayaknya. Tahiyat ini. Kalau tahiyat itu artinya penghormatan. Penghormatan ke Baitullah namanya tawaf. Namanya tahiyatul baiti. Penghormatan ke Baitullah adalah tawaf. Tahiyatnya tuh. Penghormatan di Arafah adalah wukuf. Itu penghormatan Arafah. Wukuf. Namanya tahiyat. Tahiyatul Arafah wukuf. Tahiyatul Muzdalifah wukuf, yakni mabit. Penghormatan di Muzdalifah ya diam di situ yang disebut mabit. Tahiyatul Mina, penghormatan Mina lontar jamro Aqobah. Kalau kita nyampe Mina tanggal 10 Dzulhijjah, jangan sholat Id dulu. Walaupun udah hari raya, iya, tapi orang yang di sono mah lontar jamro Aqobah. Itu penghormatannya. Begitu. Hari Raya itu namanya tahiyat. Nah, begitu. Penghormatan mukmin, salam, assalamualaikum, namanya tahiyatul mukmin. Dan penghormatan masjid adalah tahiyatul masjid. Dua rakaat minimal. Lebih boleh? Boleh. Enggak apa-apa. Begitu. Berapa? Terserah. Minimal doang 2 rakaat. Bukan artinya 2 rakaat, bukan. Tahiyatul masjid. Kapan tuh sholat tahiyatul masjid tuh dikerjakan? Sebelum duduk, sesudah masuk masjid, sebelum duduk. Sesudah masuk masjid dan sebelum duduk. Kecuali Masjidil Haram tadi tuh. Itu tahiyatul masjidnya adalah tawaf. Begitu. Pokoknya kalau masuk masjid sebelum duduk itu itu sholat tahiyatul masjid. Belum duduk. Bacanya apa? Bacaannya udah surat langganan. Apa tuh? Kuliah kulhu. Baik masuk masjidnya mau duduk ke atau kagak ke, tetap sholat tahiyatul masjid sunat. Kita masuk masjid karena kacamata ketinggalan. Pas udah sampai jalanan, innalillahi, kacamata. Begitu, balik masuk masjid, sholat. Orang sholat karena masuk masjid, begitu. Udah keluar, handphone, masuk lagi, sholat lagi. Iya, karena ini mau sholat karena masuk, mau ngapain kayak yang penting masuk. Di dalam Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, Imam Abu Qatadah meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Bila seorang Anda hendak masuk masjid. Bila masuk masjid, telah masuk masjid, masuk udah. Jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat minimalnya. Sholat apa? Nah, inilah yang disebut kalau mau umum, sholat apa aja. Yang penting sholat. Mau masuk masjidnya, andanya sholat duha udah nggak apa-apa. Itu sama. Cuman bedanya dapat ganjaran tahiyatul masjid enggak dengan sholat duha. Ya tergantung. Digabung nggak niat dia. Kalau digabung dapat. Nggak digabung ya enggak, tapi gugur. Pokoknya masuk masjid jangan duduk sebelum sholat. Nanti nih bakal diajarin.
Bagaimana kayak pengajian kayak begini nih? Apa kita kudu sholat dulu? Begitu. Nanti di ujung kita terangin nih. Begitu. Kalau kita nggak punya wudhu atau punya wudhu, ada tuh pengajian di masjid, kita jangan sholat. Begitu. Itu mah sholat sunnah. Mana depan gurunya lagi yang ngajar. Sholat begitu. Lah gurunya dia diam. Baru dia salam. Datang lagi atuh. Sholat lagi. Ya gurunya nonton orang sholat aja. Ya kagak begitu adabnya. Baca aja baqiyatus shalihat 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Bila ini dikerjakan, ganjaran 2 rakaat orang yang tahiyatul masjid sama dia, sama. Jadi ganjaran tahiyatul masjid dapat, ngaji dapat. Begitu. Cerdas. Begitu. Saya nggak punya wudhu, apalagi nggak punya wudhu, ya baca itu aja. Punya wudhu ada pengajian udah duduk aja, gitu duduk aja, begitu. Begitu. Ini yang paling pokok buat kita agar supaya benar. Begitu. Sebagai penghormatan di khairul biqa, di tempat-tempat mulia. Begitu, gitu. Jadi orang yang mau duduk, fala yajlis, itu orang yang mau duduk. Begitu. Pokoknya udah. Bila kita masuk masjid, sholat tahiyatul, catatannya, bila waktu sholat mengerjakan berjamaahnya belum qomat. Begitu. Kalau udah mau qomat, mau orang udah tasodahir semuanya, sholat sunat. Sholat sunat. Ono running tag kan ada tulisannya tuh, jeda qomat kurang 1 menit. Allah Akbar, jangan begitu. Yang seorang nggak usah. Bila kita masuk masjid, waktu sholat mau dikerjakan, ibarat sakerja mendekati lagi qomat, orang aja udah kelihatan tasodahir, enggak usah sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim, Imam Muslim meriwayatkan, bahkan Ashabus Sunan, Tirmidzi, Nasai dan seterusnya, Abu Dawud, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah SAW bersabda, "Idza uqimatis shalah fala sholata ilal maktubah." Bila sholat telah diqomati, udah mau dikerjain, kagak ada sholat apa aja, qobliyah aja kagak ada, kecuali langsung sholat wajib. Begitu. Jadi enak. Kalau sudah siap, begitu. Jangan dohor jam 12, datang atu, sholat, tatul masjid, datang lagi atu, itu yang mau qomat, sholat lagi, gitu, wirid lagi, dia udah tasudahir, udah diri sholat, udah sholat, ya udah dikir lagi, yang mau qomat, sampai tengah 1 orang. Itu karena nggak mengerti. Ntar aja habis sholat duhur begitu. Nah, bedanya tahiyatul masjid dengan sholat sunnah ihram, tahiyatul masjid mah bebas 24 jam. Kapan aja kita masuk masjid, mau ba'da asar, mau dia ba'da subuh, gitu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sebab sholat sunnah tahiyatul masjid kategorinya sholat sunnah yang sebabnya duluan, masuk dulu baru beda sholat sunnah ihram, beda. Dia mah sebabnya mau ihram, sebabnya belakangan, sholat dulu baru ihram. Begitu, begitu. Jadi tahiyatul masjid ini berapa rakaat? 2 rakaat aja. Lebih boleh
andai ada orang sholat tahiyatul masjid lebih, boleh saja. Dan Imam Ghazali ajarkan, Imam Ghazali di Bidul Hidayah, dan ini sangat manjur. Apatah lagi kita punya sangkutan urusan hutang. Ya Allah, manjurnya luar biasa. Tahiyatul masjid nih, Jumat doang ngerjainnya, 7 Jumat. Imam Ghazali 7 Jumat. Lihat itu di Bidayatul Hidayah, diajarkan. Saudara punya urusan rasanya mampet banget, ini saluran-saluran got-got rezeki ini. Susah banget, buntu. Itu Imam Ghazali ajarin, Jumat doang. Seminggu sekali. Tapi 7 Jumat jangan putus. Sholat tahiyatul masjid 4 rakaat 1 salam. Pokoknya kalau tahiyatul masjid lebih dari 2 rakaat juga 1 salam. Saya mau 100 rakaat deh. Ya 1 salam. Pokoknya 1 salam aja. 2 rakaat lebih boleh. Kayak Imam Ghazali ini 4. Tahiyatul masjid itu 4. Imam Ghazali. Suratnya gampang Imam Ghazali ngajarin yang kita bisa. Yaitu rakaat 1 baca qulu. Qulu hafal enggak? Alhamdulillah qulu 50 kali. Qulhunya rakaat 1. 50. Udah 50 ya ruku sujud diri lagi. Baca Fatihah lagi rakaat 2. Baca qulu 50. 50 lagi. Begitu. Habis sujud diri lagi. Baca Fatihah, qulhu lagi, 50. Begitu. Diri lagi, baca Fatihah, baca qulhu 50. Baru tasyahud akhir. 200 dah totalnya itu. 200 qulhu Jumat. Begitu. Dah kalau kayak begini nih urusan modal apa aja beres. Cuman ada cuman. Saya punya saran, jangan kayak biasanya saudara datangnya tanggal 12. Ini mah khotib udah pada pulang, jam udah pulang masih tahiyatul masjid aja ini, mon. Kalau yang kayak begini, mon, tahiyatul masjid. Kalau saudara bacanya pelan, menurut waktu saya jam 1:30. Begitu. Jadi paling tidak datangnya jam 10 dah. Begitu. Masjidnya dikunci, ambil di marbot kuncinya. Kalau masih jam 10 masih dikunci. Jam 10. Soalnya jangan di depan, kagak enak dia. Ajaran baru ini, begitu. Ajaran baru. Ini kayaknya surganya duluan ini, lama banget ini. Begitu. Kagak tahu lagi puyeng dia, lagi puyeng. Dia puyeng. Begitu urusan cicilan. Begitu. Enggak apa-apa, di pojok dah. Begitu. 1 jam 15 menit menelan waktunya itu. Waktunya. Gini dihitung. Ya teknis hitung dah bagaimana itu. Begitu. Boleh juga kayak tasbih yang ada di Sunan Bonang itu yang gede itu kelapa. Kan gede banget segede kelapa. Gak apa. Jadi juga dah begitu. Yang penting mau baca aja dah, terserah itu mah. Begitu. Tahiyatul masjid. Bila datang waktu sholat dohor, masuk masjid udah sholat, udah nggak ada tahiyatul masjid, udah langsung aja sholat dohor. Jadi karena nabinya jangan duduk sebelum sholat apa aja, minimal 2 rakaat tuh subuh, begitu, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat duhur asar isya, jadi begitu. Yang penting sholat, begitu. Bagaimana kalau kemudian itu sholat jenazah? Enggak hasil. Masuk masjid ada jenazah, udah sholat jenazah, belum tahiyatul masjid, udah cukup pas jenazah aja. Enggak. Sholat jenazah enggak ada rukun, enggak ada sujud masalahnya. Diri aja. Artinya masih dituntut tahiyatul masjid. Masih dituntut. Begitu. Boleh digabung dengan rawatib, boleh. Itu namanya cerdas. Datang cerdas. Saya sholat sunnah zuhur 2 rakaat qobliyah, atau dibalik biasanya. Saya sholat sunnah qobliyah zuhur dan tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala.
Ini namanya 2 in 1. Cerdas. Begitu. 1 kerjaan, 2 ganjaran. Cerdas. Apalagi dia gabung sama sholat sunnah wudhu, 3 in 1. Udah nggak ada, yang ada ganjil genap. Ganjil genap. 3 in 1 udah nggak ada. Ada nggak? Tapi ini 3 in 1 ada. Saya sholat sunnah tahiyatul masjid, syukur wudhu, dan qabliyah zuhur. 2 rakaat kalau talak. Namanya 3 in 1. Masih ada. Meski ganjil genap sekarang ada. Masih ada. Wa innama likulli imri'in manawa. Tiap orang akan mendapat ganjaran sebanyak apa yang dia niat. 3 aturan. Tuh begitu. Dapat. Jadi tahiyatul masjid ini bagaimana? Biar kata sunat ada catatannya. Makruh, bisa saja makruh. Makruh bila kemudian udah qomat, nggak ada. Udah gitu. Atau udah sholat begitu. Kedua, kalau di Mekah tuh di Masjidil Haram jangan sholat tahiyatul masjid tapi tawaf. Tapi gimana mau tawaf? Orang sholat aja di luarnya di parkiran, sholatnya di jalanan. Mau sholat tahiyatul masjid, tahiyatul jalanan. Ya jalanan gak ada tahiyatul jalanan kagak ada. Tahiyatul jalanan, mana tempat burung lagi, tahiyatul burung. Begitu. Emang ada yang kayak begitu? Saya curiga apa yang nyengirin ini. Saya curiga ini milihnya begitu, milihnya itu begitu, saudara. Namun bila kemudian kita masuk masjid enggak punya wudhu atau punya wudhu, kita enggak sempat untuk tahiyatul masjid kayak pengajian begitu, maka membaca baqiyatis sholihat 4 kali itu sambil jalan. Gitu. Jangan enggak. Jadi dapat tahiyatul masjid enggak hilang. Jangan ditinggal, ringan. Ibu ada pengajian habis Jumat masjid mau duduk, baca dulu sambil orang baca pelan dong, bentar. Enggak nyampe semenit. 4 kali. Itu begitu. Jadi wa yatakarraru wa tatakarraru bi takarrurid dukhul. Berulang-ulang dengan berulang-ulangnya masuk. Luput sholat tahiyatul masjid kalau udah duduk. Sengaja udah duduk. Udah nggak ada tahiyatul masjid, udah duduk. Atau duduknya lupa. Emang juga jarang-jarang ngerjain. Duduk. Udah lama, oh tahiyatul masjid udah lama. Udah juga hilang, udah kelamaan. Kadaluarsa, lamaan. Ada juga sholat namanya sholat syukur wudhu. Dalam satu hadis, sholat sunnah wudhu nih, di sini jelasin, summa sunnatul wudhu. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, dakhaltul jannah lailata usriya bi. Saya masuk surga waktu Isra Mi'raj. Fa'ara'aitu Bilalan fiha. Kulihat Bilal ada di surga. Saya masuk surga, udah ada Bilal di surga. Akhirnya saya tanya. Fakultu lahu, saya tanya sama Bilal, bima sabaktani, Bilal ente loh, sendalnya udah toprak-toprak aja di surga. Bima sabaktani, amalan apa yang ente bisa balapin aneh ini loh, hebat ente ini Bilal. Udah di surga, saya dengar itu suara ente tuh, suaranya terus. Dalam hadis yang lain tuh Bukhari Muslim, fa inni sami'tu dafana alaika fil jannah. Saya dengar ketoprak-ketoprak terompahmu itu di surga. Bilal menjawab, la a'rifu syai'an. Aku enggak tahu Nabi, apa ya? Amalan apa yang saya kerjain? Kata Bilal, illa anni ma akhdastu wudu'an illa shallaitu aqibahu rak'atain. Begini Nabi.
Nggak tahu amalan apa itu yang kayak begitu tuh ya. Cuma nih Nabi begini, saya tuh setiap habis wudhu, saya sholat 2 rakaat. Setiap habis wudhu, sholat 2 rakaat. Sholat syukur wudhu. Wah, ini dia. Kalau kita nih, bid'ah. Gua kagak ngajarin, lu ngerjain. Kita tuh kerjain. Nabi enggak. Ini dia, cakep. Dipuji sama Rasulullah. Dipuji. Bilal dapat dari Nabi enggak, dapat hadis umum Bilal. As-salatu khairu maudhu'in. Salat itu pekerjaan yang terbaik. Faman syaa'a an yuksira falyastaksir. Siapa yang mau banyakin silakan. Bilal paham hadis itu. Maka habis wudu salat, enggak pakai nanya sama Rasulullah. Habis wudu salat, enggak pakai nanya sama Nabi. Habis wudu salat. Nabi Isra Mi'raj, Nabi dengar suara Bilal duluan di surga. Nabi tanya, amalan apa yang kau kerjakan Bilal? Sampai kau ini surga duluan. Kata Bilal, enggak tahu apa ya. Yang benar saya Nabi, pokoknya habis wudu salat. Kata Nabi, ini dia. Kalau kita bid'ah, Nabi nyuruh kagak, Nabi ngerjain kagak, begitu. Gitu. Emang kita mah itu ngajinya babnya bab apa? Bid'ah doang gitu. Kalaulah kita berbenturan pengen atu-atu biar ganjarannya lebih banyak lagi. Karena katanya 3 in 1 udah dihapus. Ya udah atu-atu. Begitu. Karena yang ada ganjil genap. Atu-atu. Apa dulu yang dikerjakan masuk masjid? Yang pertama, sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid, udah salam, bangun lagi. Baru syukur wudhu. Habis syukur wudhu, baru qobliyah. Begitu kalau saudara pengen banyak. Tapi lihat running tag-nya. Jadi kita harus bisa melihat. 2 menit lagi. Ya singkat aja. Masih setengah jam. Enggak apa-apa kalau masih setengah jam. Selama. Jadi tahiyatul masjid sama syukur wudhu. Tahiyatul masjid dulu baru syukur wudhu. Karena tahiyatul masjid kalau udah kelamaan hilang. Kalau syukur wudhu masih banyak waktunya. Masih banyak waktunya. Kalaulah kita sholat sunnah wudhu, bacaan suratnya apa? Langganan. Apa? Qul yaqulhu. Tapi seorang ulama besar Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Haddad Ba'alawi radhiyallahu ta'ala di dalam Maslakul Qarib, para habaib, kalau sholat sunnah syukur wudhu wirid, habis sholatnya nih wirid. Kalau ngaji Fathul Muin kita terangin ini panjangnya. Habis sholat syukur wudhu tuh wirid. Apa wiridannya? Doanya. Habis sholat syukur wudhu. Ini semuanya biar keberlimpahan barokah. Biar nggak puyeng didik anak-anak tuh. Gitu, bayaran sekolahnya, apanya. Biar nggak puyeng. Begitu. Habis sholat sunnah syukur wudhu, yang kita baca tuh adalah tasbih dulu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 10 kali. 10 kali. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Berapa? 10 kali. Ini salat sunnah wudu nih. Habis salamnya. Terus baqiyatus shalihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. 10 kali. Terus Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus 10 kali. Itu orang-orang soleh sampai kayak begitu.
baru doa yang dibaca 10 kali. Tapi awalannya tadi itu. Gimana doanya? Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kesempitan di dunia dan kesempitan di akhirat pada hari kiamat. Allahumma inni a'udzubika min diqid dunya wa diqi yaumil qiyamah. Allahumma inni a'udzubika min diqid dunya wa diqi yaumil qiyamah. Tuhan, jangan sampai ngalamin seret, sempit, susah di dunia dan susah di akhirat. Dan yang kita bisa kayak begitu aja dah, bahasa Arab berpuyang 10 kali. 10 kali. Itu sholat sunnah syukur wudhu, sunnah wudhu. Jadi ibu sama habis wudhu nih, habis wudhu mau baca Quran, sholat dulu 2 rakaat, tuh bacanya itu, baru tadarus, sholat syukur wudhu. Baru juga selesai syukur wudhu, Allah bin a'udzubika min diqid dunya wa diqi yaumil qiyamah, tadi kentut, wudhu lagi, orang kentut, sholat lagi 2 rakaat lagi, kayak tadi lagi, udah baru selesai sholat, belum doa, ya udah doa dulu dah. Kalau belum doa mau kan doa boleh, nggak punya wudhu, habis itu kentut lagi, ya begitu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini mah orang yang ahli surganya duluan yang sampai kayak gitu mah. Masuk surga juga duluan, hebat banget itu. Ini sholat nih bisa digabung, sholat ini bisa tahiyatul masjid, syukur wudhu dijadiin satu, boleh, terserah. Kalau cerdas begini, gabung aja, nggak apa-apa, gabung aja boleh begitu, nggak apa-apa, ada dalil. Segini aja dah, takut ada tanya jawab masalahnya. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan. Allah. Yang bertanya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, kalau kita salat suruk itu tempatnya di masjid atau di rumah? Terus yang kedua, seandainya kita salat Jumat, kita datangnya agak terlambat untuk mengerjakan salat tahiyatul masjid, posisi kita di jalan. Nah itu gimana? Apa bisa untuk atas masjid? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama apa tuh? Oh baik, sholat isyraq nih di rumah di masjid, terserah. Di rumah boleh, di masjid boleh. Hanya berbicara di masjid lebih afdol karena limazidi fadilatil makan. Karena tambahnya nilai plus tempat. Di masjid lebih tinggi, bukan dari sholatnya, dari tempatnya. Begitu, tempatnya begitu di masjid. Tapi di rumah silakan, di kantor silakan. Prinsipnya sholat sunnah isyraq, itu prinsip. Kurang lebih demikian. Enggak mesti harus di masjid, di rumah silakan. Kemudian daripada itu Jumat, tahiyatul masjid. Bagaimana tahiyatul masjid ini kalau di jalanan? Dilihat. Karena ini tahiyatul masjid, itu jalanan masjid bukan, begitu. Kayak contoh, kan ada pintu, ada pintu, kan jalanan juga boleh lewat. Apalagi Bang Bojong biar cepat ya kan, mau menuju rumah sebelah tuh, kan di situ aja jadi, dari pintu lewat, nggak apa-apa. Nah itu masjid.
Tapi kalau jalanan enggak. Langgar aja enggak, musola enggak, musola enggak, musola. Ini masjid. Masjid. Maka disebutlah langgar di Betawi. Apa tuh langgar? Apa yang di masjid dilarang, di situ boleh dilanggar. Orang duduk di masjid kalau dilanggar, tuh begitu. Begitu. Biar paham, begitu. Itu maksudnya langgar. Kenapa tuh langgar tuh enggak tahiyatul masjid? Kalau musola sama dengan masjid, kiamat. Repot. Apalagi orang kaya. Orang yang rada lebaran, kaya tuh rumahnya lebaran, itu ada satu kamar buat ditulis musola nurul bait. Musola cahaya rumah, kata dia. Kan musola ya kan. Maka dia mau masuk situ kagak jadi. Rumah sendiri mau masuk kagak boleh. Gara-gara musola lagi nggak bisa. Kayak Covid aja, mau ngambil tasbih pakai galak. Rumah sendiri difilmin, gila ini orang. Amen. Dijual rumahnya nggak boleh, nggak ada musolanya di dalamnya. Apa ya begitu? Kan nggak begitu agama. Tuh begitu kan. Kiai kan hebat, kiai dulu. Udah makanya langgar. Gitu. Apa itu langgar? Yang di masjid dilarang, di situ boleh iya, langgar. Tuh begitu. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau di jalanan? Dilihat kalau jalanannya ini masjid, wakaf masjid, sah. Kalau jalannya kayak An-Nur, jalanan, ya, penting situ, nggak dapat, begitu. Nggak ada tahiyatul jalanan, gitu nggak ada. Jadi kalau jalanan sholat sunnah mutlak aja gitu. Sama kayak di parkiran tuh, tahiyatul parkiran, nggak ada. Kan kadang suka Jumatan tuh di kantor-kantor tuh, begitu. Ada tahiyatul basement gitu, nggak ada. Kan basement juga dipakai tuh. Duduk aja. Kalau mau sholat sunnah wudhu, jangan maksain yang nggak ada gitu maksud saya. Kerjain yang ada banyak masih. Sholat apa? Duha. Kan jam 11. Udah ngerjain belum? Belonan sih. Duha lebih gede ganjarannya daripada tahiyatul masjid. Karena ada urutannya tadi. Tahiyatul masjid nomor sekian. Habis tawaf dulu, habis sunnah ihram, habis isyraq, duha, jauh. Masuk masjid. Kita belum duha Jumat. So duha aja. Begitu. Boleh digabung tahiyatul masjid. Itu orang tukang ngaji cerdas. Kayak begitu. Jadi gitu. Saya sering duha. Ini belum keburu duha. Jam 11 masuk masjid duha. Memduha. Ayo duha baik. Duha lumayan. Gitu. Banyak. Hidup itu indah, enak, mengenakan. Itulah hidup di dalam dunia Islam. Islam itu paling enak. Nggak ada ajaran yang nyusahin kita. Kurang lebih demikian. Tapi jangan di jalanan jangan, Pak. Jangan. Kalau di jalanan, kecuali jalanannya masuk bagian daripada masjid, baru itu masuk. Wallahu a'lam. Iya baik. Ibu-ibu tuh. Oh ini mau nanya juga ini. Oh baik. Ini jangan nanya harga semen. Gitu. Saya kagak hafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiai, Baik. saya ingin menanyakan, sejak kecil saya itu kalau sholat waktu itu tuh ngikut ayah gitu, entah sholat subuh, entah sholat apa, selalu di masjid. Terus beberapa ulama menyampaikan kalau perempuan itu baiknya sholat di dalam rumah gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua,
untuk mengganti sholat yang seperti tadi dilakukan oleh kaum bapak saat sholat Jumat gitu. Bisa sholat tahiyatul masjid dengan 50 kali suratul ikhlas. Itu menggantinya bagi perempuan seperti apa? Terima kasih Yai. Iya. Jadi begini, masing-masing dalam Islam ini ada ajarannya. Jangan kebalik-balik. Jangan. Nanti repot kalau kebalik-balik. Seperti pertanyaan bunda kita. Itu bagus. Saya mau luruskan bapak-bapak. Ada ajaran dari Nabi, barang siapa perempuan mengandung, hamil anaknya, maka ganjarannya besar kayak orang yang tahajud sepanjang malam dengan hamil tuh, dan kayak orang puasa siangnya, ganjaran hamil tuh. Padahal dia gak apa-apa, hamil doang, ganjarannya tahajud luar biasa sampai subuh, puasa sampai maghrib. Jangan sampai ketika ada kiai nerangin begini, bapak-bapak protes. Bagaimana supaya saya dapat ganjaran itu? Apa saya kudu hamil? Jangan. Masing-masing ada ajarannya begitu. Masing-masing ada ganjarannya. Jadi jangan dipuyangin, jangan. Nah, yang harus dimasukin di otak kita, nanti kalau saya punya anak laki-laki, punya suami saya laki-laki juga barangkali, punya bapak saya laki-laki, saya bilangin ini ganjaran. Begitu. Itu juga kita dapat ganjaran. Gitu. Jangan maksain. Ketika ganjaran lahiran besar jadi mati syahid, bapak-bapak pengen lahiran. Ini repot. Jadi ada bagian-bagian di mana agama seperti itu. Begitulah kita. Gimana tuh ganjaran Jumat? Udah ibu nyiapin makan buat lakinya, sehingga pulang Jumat itu indah. Itu ganjaran paling gedenya ganjaran. Jadi ibu kerjaannya sholat duhurnya pas adzan. Jangan nunggu bubar. Udah pulang lakinya baru sholat duhur. Jangan. Ajaran itu adanya bagi orang laki yang malas sholat Jumat. Haram sholat duhur sebelum salam biar gampang sebelum pulang. Kalau zaman dulu kan gak ngerti salamnya imam. Kalau orang udah pulang jauhkan musolanya. Mungkin dari An-Nur juga sholat Jumat mungkin di Putat begitu ya dulu ya. Di mana gitu ya? Begitu. Di mana bang? Oh Kebun Manggis juga. Iya kayak begitu dah. Jauh speaker nggak ada, ini nggak ada. Begitu, baru nunggu pulang. Tapi ibu-ibu ajarannya baru azan, ibu langsung qobliyah yang tadi tuh, qobliyah dohor, kemudian sholat dohor, udah rapi kan lakinya masih qobliyah Jumat, segala macam, sholat Jumat, habis itu nyiapin makanan. Maka lakinya pulang udah siap, ya Allah. Nikmat mana lagi yang mau didustakan, enak banget pulang Jumat, opor ayam anget. Begitu luar biasa gitu. Udah ada itu apa gurami bakar, udah ada lagi yang namanya udang balado, ya Allah, belum lagi cumi saus tiram. Pulang Jumat enak nggak Pak? Tuh kayak begitu tuh, nikmatnya kayak begitu tuh. Itu yang cakep. Oleh karena itu, bagaimana tuh untuk mengejar tahiyatul masjid yang kayak tadi? Tentu masih banyak sholat-sholat yang lain berbicara terkait dengan urusan-urusan ini begitu. Bisa. Apakah perempuan itu boleh ikut sholat Jumat? Boleh. Enggak apa-apa. Ibu kalau mau ikut sholat Jumat boleh. Diizinkan sama agama, diizinkan tapi tidak wajib. Boleh saja. Ikut. Banyak orang kita kalau di Mekah ikut juga dilarang. Bu, jangan sholat di rumah. Enggak, saya mau pengen sholat aja di masjid Jumat. Di sini mau rumahnya nyamping sama masjid nempel. Sholat Jumat, ora, dohor aja. Coba, ini kadang susah dibilanginnya. Yang jauh mau, yang dekat dari rumah, oh enggak. Ya, begitulah nafsu. Oleh karena itu, kita bagi perempuan sholatnya wajib mukhayyar. Kalau Jumat boleh duhur, enggak usah Jumat, boleh Jumat, enggak usah duhur.
Nggak usah ngiri, kerjakan itu adalah sesuatu yang sangat tinggi nilainya di agama. Begitu. Sebagaimana tadi, Bapak-bapak jangan ngiri ganjaran hamil, puyeng. Begitu. Harus dirubah lagi mukanya, segala macam. Panjang urusannya. Masing-masing ada ajarannya. Itu yang paling pokok. Kemudian perempuan ini sholatnya di rumah apa di masjid? Zaman dulu saya ikut ayah di masjid. Boleh bunda. Dohor, asar di masjid silakan. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Cuman kan ganjaran yang paling gede di rumah. Kan ya dibilangin, cuman kalau pengen cari ganjaran paling gede ya di rumah. Kalau pengen cari ganjaran. Kalau pengen ngawasin lakinya takut ke masjid nih, kagak. Iya kan kagak bisa di rumah. Kudu ke masjid. Iya, namanya lakinya kabur-kaburan. Benar enggak ini ada di masjid? Ya ke masjid juga. Enggak apa-apa, apalagi habis sholat subuh ada kuliah subuh. Ya ngaji lah, bagus di masjid. Enggak apa-apa, semuanya bagus. Jangan dipertentangkan dan dibikin susah. Jangan dibikin susah. Begitu. Apa ini tempe, apa ayam makan ini, bingung banget. Dua-duanya. Jangan dibikin susah, ambil aja. Ini ambil. Udah enak. Begitulah ajaran agama. Jadi tahiyatul masjid ataupun sholat perempuan mau di masjid silakan. Enggak apa-apa. Begitu, enggak apa-apa. Barangkali di sana ada belajar, cuman memang nabinya bilang begitu, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan dilarang perempuan sholat di masjid, jangan. Wa'lamu huna, kasih tahu aja. Sholat di rumah ganjarannya lebih gede dibanding di masjid. Sholat duhur di rumah sama di masjid nih 70 hari, sama di rumah sehari. Ganjarannya gedean rumah sehari. Kalau mau nyari ganjaran. Kalau pengen cari laki, mana yang rada kasepan, ya di masjid. Gitu. Tapi enggak apa-apa, boleh aja. Cuman ulama bilangin nyari ganjaran, begitu. Kurang lebih begitu. Wallahu a'lam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Kiai masih berhubungan dengan sholat tahiyatul masjid. Misalnya pas sholat Jumat mungkin dalam perjalanan atau bangunnya ketiduran. Ini udah khotbah Jumat. Terus kita bagaimana nih sikap kita, mau tahiyatul masjid apa kita dengerin khotbah Jumat gitu. Dan kedua mengenai yang 2 in 1 tadi itu mengenai sholat sunnah. Kalau kita kodok bayar Ramadan, puasa Ramadan dibarengin dengan puasa sunnah Senin Kamis, itu bisa nggak pakai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila sunnah itu adalah ghairu maksudah, maka boleh saja untuk kemudian digabung dengan qadha. Maka silakan saja qadha Ramadan digabung puasa Syawal, digabung dengan Senin, digabung dengan Kamis. Tidak mengapa. Hasil. Begitu Imam Ramli tuliskan di dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj, demikian juga Syekh Nawawi Al-Bantani jabarkan pada kajian Maraqil Ubudiyah. Enggak apa-apa, silakan saja digabung antara Senin Kamis dan qadha Ramadan. Kemudian itu bagaimana kalau Jumat datang telat? Ini pun pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada sahabat Nabi namanya Sulaik Al-Ghatafani, telat ke masjid. Ya karena ketiduran dan seterusnya. Lalu kemudian pikir Sulaik, qobliyah Jumat sunat, dengerin khutbah wajib, duduk aja. Nabi lagi khutbah sempat berhenti. Sulaik, udah sholat belum di rumahmu? Karena datangnya udah telat. Nabi nggak mau buruk sangka, takut udah qobliyah Jumat di rumah karena datangnya udah waktu Jumat gitu. Udah tahiyatul masjid belum? Lah, kalau nanya begitu salah. Tahiyatul masjid lah, orang dari tadi baru lihat belum langsung duduk.
As-sholaita qabla an taji'a, apakah Anda udah sholat sebelum datang ke masjid? Qobliyah Jumat, belum. Bangun, sholat, tapi cepetan ya. Sholatnya jangan pakai lama-lama. Jadi, ketika udah khutbah, sholat dulu. Bagi yang baru datang. Kitab yang paling gampang Fathul Qorib. Di Fathul Qorib tuh, idza dakhala ahadukumul masjid. Ini redaksinya. Idza dakhala ahadukumul masjid wal imamu yaktubu shalla rak'ataini khafifataini. Bila Anda masuk masjid, bila seseorang masuk masjid sementara imam sedang khutbah Jumat, sholat dulu 2 rakaat yang ringan. Ringan tuh cepet. Suratnya udah yang pendek aja dah. Biar buru-buru dengar khutbah. Jangan suratnya Yasin, rakaat kedua. Ini sampai dia kelar kita masih itu aja. Surat yang pendek. Jangan tinggal, saking gedenya itu. Jadi adabnya kayak begitu ajarannya yang diajarkan oleh Nabi. Kurang lebih demikian. Wallahu alam. Sudah ya. Baik ya. Sudah Pak Ketum kita. Ada pengumuman?